Oke, tunjuk sekarang. Yang namanya profesi atau kerjaan lah mungkin sederhananya, itu tiga patokan kalau kita ingin punya kekuatan untuk mengejarnya. Yang pertama talent, bakatnya. Nah kalau yang feeling, bakatnya ada tuh sekolah pemerintahan. Kalau kamu sih nggak ada sebenarnya. Yang pertama tuh nggak ada. Tapi kan punya passion, punya keinginan dan punya dukungan sumber daya. Jadi modalnya dua ini. Maka karena nggak langsung, kuatkan ini yang duanya loh, yang itu ini kuatkan, minatnya kuatkan, cari alasan pentingnya kenapa kamu harus ke PDN, jangan hanya suruh orang tua, cari, karena apalagi kalau kita muslim ya, nanti punya kelebihannya intuiting itu menolkan konsep-konsep baru sebenarnya. Jadi sebenarnya ada nyambung kamu sebenarnya. Kalau mau ke profesi pun, kamu di salah satunya profesinya adalah dunia pelatihan, membuat modul-modul segala macam. Bisa jadi kalau kamu juga besar ke depan, oke, gua pemerintahan di PDN, tapi nanti gua membuat sebuah karya-karya tertentu agar pemerintahan lebih hebat, lebih simpel, lebih efektif. Bisa jadi gitu impiannya, yang besarnya. Karena kan itu. Baik, kita bahas ya hasil tesnya ya. Siapa dong? Jadi ini bertiga, Randy, Faisa sama Salwa ya. Jadi ini mungkin pembahasan kita akan fokuskan pada tujuan jangka pendek yang mau dituju kan. Teman-teman semua kan udah punya kemauan mau ke IPDN ya sekarang IPDN ya. Dan target kita kan berarti bisa lulus. Nah, Pak Teddy, teman saya tahun 2013 mulai kenal juga karena sedikit di sekolah yang mana? Sekarang ini ada sekolah yang kita sosialisasi di sana dan akhirnya kenal. Dan Pak Teddy ternyata memang jadi konsultan ya untuk bagaimana meloloskan teman-teman yang berminat ke sekolah kedinasan. Nah, karena Pak Teddy kenal saya Steven, maka hari ini undang saya dan teman-teman sudah ada tes semuanya. Hasilnya adalah hanya dua jenis nih, yaitu feeling sama intuiting. Jadi tes Steven itu gini, dia mengetahui belahan otak dominan. Ya, jadi cuma dua yang akan ditunjukkan sama tes Steven, belahan sama lapisan dari otak yang kita dominan dari diri kita. Bukan berarti yang nggak ada otaknya, ada, cuman yang memimpin otaknya itu gitu loh. Yang memimpinnya feeling, berdua nih feeling, terus lupa aja namanya Faisa itu intuiting, dominan yang di otaknya. Jadi kalau saya bahas feeling yang berdua nih, yang ini berdua beda lapisannya. Randy introvert, Salwa ekstrovert. Nah, introvert ekstrovert Steven beda dengan introvert ekstrovert bahasa psikologi umum. Kalau yang psikologi umum itu sudah terkesan bernilai negatif positif. Introvert negatif karena menyendiri, diam, nggak gaul, gitu kan, negatif kan. Kalau ekstrovert positif karena gaul, terbuka dan sebagainya. Kalau ini enggak. Kalau Steven enggak, dua-duanya netral karena dia ada lapisan otak yang berperannya. Kemana ininya manfaatnya atau fungsinya introvert ekstrovertnya adalah karena lapisan otak, maka dia ke motivasinya. Yang introvert lebih dari internalnya, ekstrovert dari luar. Satu itu karena drive. Kedua, falsafah hidupnya. Yang introvert itu kayak menghindar dari neraka, kalau ekstrovert menuju surga gitu. Artinya orang introvert yang berdua nih, maka salah satu motivasi biar lulus nih di IPDN-nya, misalnya gua malu ke keluarga nih kalau nggak lulus. Orang feeling tuh, karena orang feeling ke orang. Kalau kamu bukan ke orang, ke gagasan. Gimana ya, masa gua bodoh sih nggak bisa lulus itu. Nanti gimana nih, masa gua jadi bodoh sih, jadi orang bodoh sih nggak lulus. Itu yang kamu pikirkan, biar kamu kalau ini positif, yang dikejar surga. Wah, gua biar bahagia kalau gua semua, gua mau lulus di PDN, kayak gitu karena dia ekstrovert. Itu penting dimainkan di kepala kita, yang mengejar-ngejar kitanya loh. Ini dikejar-kejar singa nih, ini ngejar-ngejar hadiah gitu ini. Ngejar-ngejar, kalau ini dikejar gitu loh, dikejar bahaya, lari menujunya gitu. Karena itu adalah introvert ekstrovertnya, di sana perannya ya. Itu yang pertama. Nah, dua-duanya belahan otak kanan. Makanya karena otak kanan saya nggak khawatir kalau ngomongnya loncat.
Kalau Pak Teddy orang kiri. Siap. Pak Teddy kiri, dia harus runut tuh, dia baru bisa masuk tuh. Siap. Kalau orang kanan enggak. Ada kalian semua bertiga nih orang kanan. Di belahnya kan di sini ya, saya di sini. Siap. Thinking, intuiting, feeling, insting. Anda kan intuiting sama feeling kan di sebelah kanan. Maka orang kanan itu agak ngacak pun diterima gitu loh. Kalau belajar matematika lembar mana aja, kalau matematika sih agak burut ya, agak. Tapi kalau lain nih bahasa sosial, di mana aja bukanya bisa nyambung gitu loh. Karena orang-orang kanan soalnya. Nah sekarang karena kita targetnya ke pembelajaran, maka nanti sama Pak Teddy bersama-sama saya mungkin hanya ngasih kiat-kiat dari stickingnya. Nanti Pak Teddy pengalaman bagaimana bisa meluluskan dari segi ujian yang lain, termasuk fisik kan. Nah kalau saya mungkin nanti karena saya anggap dewasa, bisa saya kan. Maka nanti salah satunya saya akan kirimi link YouTube saya. Bisa dibaca, bisa didengarkan, disimak cara belajar masing-masing sini kecerdasan. Sebagai gambaran aja gini, kalau orang feeling itu sebelum belajar harus dibangkitkan moodnya dulu. Harus senang dulu, senyum dulu teh. Harus seger dulu, harus nggak ada masalah dulu, tuh baru masuk ke pelajaran. Tapi kalau ini kita didesak waktu, maka kita harus mengatur diri biar jangan ada hal-hal negatif gitu loh. Jangan kepikiran negatif, itu akan merusak mood untuk belajar. Ini orang feeling nih, persiapannya. Nah setelah itu belajarnya dari orang. Dari orangnya berbeda nih. Kalau orang feeling introvert dari orangnya tidak harus interaksi, sehingga kalau lagi latihan soal lagi terangkan, bagusnya kamu rekam. Jadi didengarkan ulang di rumah nanti. Kalau ini enggak, harus berinteraksi. Makanya harus ada teman diskusi nih untuk belajarnya. Jadi jangan sendirian. Sama-sama dari orang feeling gitu ya belajarnya. Tapi yang introvert itu dia bisa sendiri satu arah maksudnya, nggak usah diskusi, dengerin aja. Nah karena dengerinnya nggak mungkin berkali-kali dari satu orang, direkam aja, dia berkali-kali dengerin sama kamu. Kalau si teteh mah harus ada interaksi, dipantulkan gitu, diobrolkan. Nah orang lalu yang ada tiga tahap ya, persiapan dari pelaksanaan belajarnya sama namanya agak on the track. Kalau kita hang nih, kalau kita agak males, itu ada caranya mengembalikannya, namanya kalibrasi. Kalibrasi itu memulihkan kerja otak. Nah saya bahas yang dulu ya, nanti setelah ini. Jadi tadi yang orang feeling kan cara belajarnya dari orang, pemanasannya atau persiapannya mood dibangun. Yang kedua belajarnya dari orang. Nah kalau ini bisa searah dari orang yang dengerin doang, orang yang introvert atau extrovert, bagusnya TikTok gitu loh, balik. Jadi bisa belajar bareng. Nah yang ketiga namanya kalibrasi, memulihkan kinerja otak. Kalau terus belajar kan itu jadi stres gitu kan. Nah biar pulihnya kamu harus ada teman curhat. Nyurhat aja ke orang gitu ya. Kalau si teteh bukan curhat, kalau curhat kan sesuatu yang agak mendalam ya. Kalau orang feeling extrovert tidak harus curhat, yang penting bercengkrama, ngobrol yang santai gitu. Nggak harus ada isinya, ngobrol santai aja, bercengkrama namanya. Kalau kamu curhat namanya, gitu ya. Sehingga nanti on the track lagi, setelah itu balik lagi belajar. Jadi itu yang dilakukan dalam cara belajarnya. Terus kalau yang intuiting, persiapannya pemanasan agar belajarnya kamu harus punya alasan kuatnya gitu loh. Karena namanya disebutnya dalam CV itu, kalau orang intuiting itu harus ada hasrat yang kuat mau belajarnya. Jadi kamu sudah punya gambaran besarnya, gua kalau belajar ini akan dapat apa gitu. Ya, sehingga punya hasrat yang kuat untuk belajarnya. Jadi yang demen hasratnya dulu. Bisa jadi ini bisa aja kalau udah ke sinopsis atau rangkuman, bukan rangkuman ya. Ya sinopsis lah. Kalau rangkuman kan itu akan lebih rinci ya kalau rangkuman. Kalau sinopsis kan enggak, gambaran besar doang. Saya kamu gua minat nih. Lalu sekarang apa alasannya? Karena kan udah dipastikan IPDN yang harus lulus kan. Jadi alasan yang kuat. Nah itu nanti alasan itu yang membuat kamu pengen ngejar, karena orang intuitif itu bahan bakarnya impian. Kalau impiannya nggak ada, kamu nggak mau ngejar apa-apa gitu. Gitu. Itu satu ya. Kedua, kamu belajarnya harus tematik dan konsep. Maksudnya dikelompokkan temanya. Contohnya yang sederhana ya, saya mungkin yang lebih umum aja. Kalau anak TK nih, orang intuiting, itu pertanyaannya nggak boleh tunggal. Misalnya temanya tentang bunga. Misalnya ya, anak TK, kita lagi belajar orang intuiting anak TK. Pertanyaan gurunya atau orang tuanya, jangan warna
bunga mawar apa? Bukan itu. Itu cuma tunggal jawabannya kan. Tapi bunga apa yang warnanya merah? Otaknya searching. Gitu loh. Jadi kamu ditema-temakan, jadi tema-tema gitu loh. Lalu konsep yang kamu dikejar konsep sehingga uraiannya, karena kamu kan sebenarnya agak malas mengingat detail kan sebenarnya. Nah, jadi uraiannya udah aja ngarang gitu loh. Yang penting konsep utamanya ambil. Gitu loh. Begitu kan? Dan detailnya kamu lupa kan? Nah, itu bawah otaknya gitu ya. Maka karena itu tadi hasrat dibangun, lalu kamu konsep dan tematis belajarnya. Terus nanti kalibrasinya, kalau kamu udah jenuh segala macam, maka kamu cukup tidur aja, seperempat jam atau izin aja. Saya lagi lelah, tidur aja. Kan nggak repot dia nanti harus ada orang gitu loh. Dia udah tidur aja cukup. Saya punya anak itu tuh kayak kamu, maka karena saya tahu anak saya kalibrasinya tidur, saya suka kasih tawarin tidur, gitu ya. Coba. Jadi berarti ya kita lagi bahas cara belajar nih ya. Boleh dilanjut. Oke, jadi itu, jadi karena orang kanan maka saya bilang tadi nggak harus urut, ya orang kanan bisa loncat. Jadi itu. Saya tidak akan bahas terlalu dalam yang ininya karena biar fokus ke PDN-nya. Tadi walaupun memang kalau dalam jadi gini, yang namanya profesi atau kerjaan lah mungkin sederhananya itu 3 patokan kalau kita ingin punya kekuatan untuk mengejarnya. Yang pertama talent, bakatnya. Nah kalau yang feeling, bakatnya ada tuh sekolah pemerintahan. Kalau kamu sih nggak ada sebenarnya. Yang pertama tuh nggak ada. Tapi kan punya passion, punya keinginan dan punya dukungan sumber daya. Jadi modalnya 2 ini. Maka karena nggak langsung, kuatkan ini yang 2-nya loh. Yang itu ini kuatkan minatnya, kuatkan. Cari alasan pentingnya kenapa kamu harus ke PDN, jangan hanya suruh orang tua. Cari karena apalagi kalau kita muslim ya, nanti punya kelebihannya intuiting itu menolkan konsep-konsep baru sebenarnya. Jadi sebenarnya ada nyambung kamu sebenarnya. Kalau mau ke profesi pun, kamu di salah satunya profesinya adalah dunia pelatihan, membuat modul-modul segala macam. Bisa jadi kalau kamu banyak besar nih ke depan, oke, gua pemerintahan di PDN, tapi nanti gua membuat sebuah karya-karya tertentu agar pemerintahan lebih hebat, lebih simpel, lebih efektif. Bisa jadi gitu impiannya yang besarnya, karena orang itu kan punya impian seperti ini. Kalau nggak punya impian besar, dia malas ngejarnya. Intuiting. Jadi bahan bakar impian, gede aja impian nggak apa-apa. Intuiting introvert ya. Iya, jadi ini tadi Pak siapa gitu ya. Jadi tadi sudah saya bahas cara belajarnya, yang pemanasannya atau persiapan orang feeling itu dibangun moodnya. Setelah itu orang feeling yang kedua belajarnya dari orang. Kalau orang introvert dari orangnya tidak harus interaksi seperti ini. Jadi dia dengerin. Kalau berulang karena harus diulang, maka rekam aja di MP3. Orang feeling introvert direkam ulang, dia merojaahnya sering gitu dan mendengarkan. Jadi direkam ulang-ulang, dengar sampai dapat feel-nya, sampai dapat ini jiwanya gitu. Udah pegang itu. Nah kalau yang feeling extrovert, dia harus ada pantulan dari seseorang, maka diskusi, lalu teman belajar, cari teman belajar. Mau dengan yang berdua juga masih bisa gitu. Semua juga gini, karena Steve itu ngomongnya otak dominan, bukan berarti yang lainnya enggak. Walaupun dia fokusnya dengan orang, Anda pun dengan orang masih bisa gitu belajar. Cuma tadi dimulainya dengan hasrat. Gitu loh. Nah lalu ada kalibrasi seperti namanya. Kan jenuh nih, terus belajar. Nah kalibrasinya berbeda. Ini orang feeling introvert, dia harus ada curhat. Lagi jenuh itu dia harus dengerin curhatnya. Nah yang FI. Kalau yang FE tidak harus curhat, yang penting ngobrol santai. Namanya bercengkrama sebetulnya. Nah yang ini. Nah kalau yang intuiting, hasratnya dibangun, belajarnya dia harus tematik dan konsep. Ya, jadi dia ketika dikelompokkan dia tema apa nih ini dia ya. Lalu setelah itu ketika dia jenuh, maka kalibrasinya memulihkan kembali kinerja otaknya. Orang introvert cukup tidur, dikasih kesempatan tidur aja. Apa namanya koilah ya Pak, yang jam 11-an itu ya. Kasih dia akan semangat lagi belajar deh. Ya. Tidur ya. Iya tidur. Casnya. Oh ini curhat, ini diajak ngobrol itu. Jadi ketika dia lelah udah aja
di dekatnya diajak curhat itu yang dia. Kalau yang ini diajak ngobrol. Kalau ini suruh tidur gitu kan. Jawabannya gitu. Kalau isinya kan pada yang tahu yang mau diajarkannya. Kalau saya seperangkat lunaknya aja, buat otak bekerjanya begitu gitu. Gitu ya. Coba. Ada pertanyaan? Kalau nanti dikupas semuanya, aku aja deh. Yang ini kita fokus ke cara belajar aja. Ya, itu intinya. Itu tadi ya dari hasil tes TV-nya. Harus berarti paham semuanya ya. Siap, Pak jadi apa namanya? Dominannya adalah Pak Najarudin sudah kemana-mana. Kalau saya mah cuma di sini saja. Jadi intinya moga-moga udah ada kesimpulan diri kita masing-masing, baru kita setar cara belajar. Seperti itu kita sama-sama kita diskusi, sama-sama saling mengisi dan sama-sama tujuannya masuk. Amin. Siap. Ya, jadi intinya tetap kembali ke diri kita, buat keyakinan ke diri kita berkenal diri kita siapa, dan yang paling pokok adalah yakin. Satu lagi yang saya minta, tetap minta sama yang kuasa Allah. Ya, berbuat baik, bilang sama Allah, saya sudah berbuat baik, saya minta hajat saya dikabulkan. Amin. Pak, masa saya mendikte, Allah tidak mendikte, karena Allah adalah sang pencipta. Kalau minta sama orang tua atau minta sama orang lain belum tentu dikasih. Jadi kalau Allah yang kita minta kepada Allah, insya Allah akan dikasih. Tinggal waktunya dikasihnya kapan, gitu aja. Jadi dengan seperti ini, akhirnya saya pikir saya sengsing semua ternyata. Tahunya, waduh, saya bilangnya dengan bermacam-macam. Ya, tiga juga bermacam-macam. Ada yang introvert, ada extrovert. Nah, malah ada yang introvert. Berarti itulah, berarti benar-benar dari dalam lah. Apalagi yang satu ini pintar berpuisi. Berarti hatinya lembut, lembut itu. Karena bermain kata-kata seperti itu. Begitu, jadi saya bilang insya Allah nanti kan ini IPDN itu pendaftarannya tanggal 9 sampai dengan 30 April. Ya. Nanti prosesnya kita bantu juga boleh, mau di sini bareng-bareng juga nggak apa-apa, siapin aja persyaratannya. Saya lihat banyak tuh, dulu mah nggak perlu domisili 1 tahun, sekarang belum udah gabung sama Polri, KTP-nya domisilinya 1 tahun. Terus di Banten. Ya. Jadi sekarang itu IPDN yang ngetes polisi, Pak. Di samping BKN. Jadi BKN itu mempunyai konsep CAT-nya. Itu BKN seluruh, jadi pegawai negeri segala macam masuknya ke SKD, seleksi kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu ya tadi itu kewarganegaraan, TIU, dan kepribadian. Yang dominan di kita itu harus dikembangkan di kepribadian. Itu nilainya poinnya besar, 175. Sama sih sebenarnya 175, cuman itu tadi itu adalah kemandirian kita di situ. Yang lain ambang batas kita masih tahu. Itu keluar ya ambang batasnya berapa belum ya? Bisa dikasih tahu ambang batasnya. Passing grade-nya itu berarti 85, 80, 143. Jangan bangga kalau dapat nilai itu, kita harus di atas 100. Kemarin makanya dia cerita dulu, IPDN itu kemarin sangat amazing sekali, nilai-nilai SKD-nya udah 450, Pak. 450. Dan yang paling rendah diterima di IPDN adalah 380. Ya, mudah-mudahan sumber daya yang bagus menjadi nanti karakter ASN yang bagus, Pak. Iya, harapan demikian, Pak. Nah, tergantung dari pola pendidikannya nanti. Nah,